pembahasan materi tentang hidrosfer. Yang pertama, ada pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer dibentuk melalui berbagai jenis air yang ada di bumi. Kata hidrosfer diambil dari kata bahasa Inggris yaitu hydro yang berarti air dan sphere yang berarti bulatan atau lingkup. Nah, selanjutnya kita akan bahas 3 siklus hidrologi. Yang pertama itu ada siklus pendek. Pada siklus pendek, air laut yang terkena panas matahari akan menguap menjadi gas yang disebut dengan evaporasi, sehingga mengalami kondensasi sebelum sampai ke daratan dan membentuk awan, sehingga terjadi hujan yang di permukaan laut atau presipitasi. Yang kedua itu ada siklus sedang. Pada siklus sedang, uap air yang berasal dari air lautan ditiup oleh angin menuju ke daratan. Di daratan, uap air membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan di atas daratan. Air hujan tersebut akan masuk ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi dan mengalir melalui sungai-sungai, selokan, dan sebagainya sehingga kembali lagi ke laut yang disebut dengan runoff. Selanjutnya, ada siklus yang ketiga yaitu siklus panjang. Pada siklus panjang, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin ke atas daratan. Adanya pendinginan yang mencapai titik beku pada ketinggian tertentu membuat bekunya awan mengandung kristal es. Awan tersebut menurunkan hujan es atau salju di pegunungan. Di permukaan bumi, es mengalir dalam bentuk gletser, masuk ke sungai dan selanjutnya kembali lagi ke lautan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis hidrosfer. Hidrosfer dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada perairan darat atau yang disebut dengan hidrologi. Yang kedua itu ada perairan laut yang disebut sebagai oceanografi. Perairan darat itu seperti sungai, danau, rawa, dan lain-lain. Sedangkan perairan laut itu seperti laut, selat, dan samudra. Kemudian kita bakal bahas jenis-jenis hidrologi, yaitu yang pertama ada air tanah. Semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah. Kemudian ada jenis-jenis air tanah. Yang pertama itu ada air tanah neorit. Air tanah neorit merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi awan yang tercampur dengan debu meteorit, kemudian mengalami kondensasi. Nah, selanjutnya itu ada air tanah baru. Air tanah baru merupakan air tanah yang berasal dari dalam bumi karena tekanan intrusi magma. Kemudian ada air konat. Air konat merupakan hasil tanah yang terkurung pada lapisan batuan eurba. Selanjutnya ada kegunaan air tanah, yaitu yang pertama memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, yang kedua berguna untuk irigasi, yaitu sumber air bagi pertanian, yang ketiga itu ada sumber air bagi kelangsungan hidup hewan maupun tumbuhan, yang keempat itu persediaan air bersih yang alami. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Laut sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan proses terjadinya laut. Di sini ada Laut Ingresi. Laut Ingresi adalah laut yang terbentuk karena bagian dasarnya mengalami penurunan. Laut Ingresi juga bisa disebut dengan laut yang turun. Kemudian ada laut regresi. Laut regresi adalah laut yang mengalami penyempitan atau pengangkatan daratan yang luas. Selanjutnya ada laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang mengalami kenaikan permukaan laut atau penurunan daratan secara perlahan sehingga laut bertambah luas. Kemudian ada jenis laut berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, itu ada laut tepi. Laut yang terletak pada tepian benua laut ini terhalang atau dipisahkan oleh gugusan pulau. Kemudian ada laut pertengahan. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara dua benua atau lebih. Laut ini rentan terhadap gejala gunung berapi. Kemudian ada laut pedalaman.
Laut pedalaman adalah laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan.